Saya Muhammad Fajar Hidayanto dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, membuat video seminar sastra dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah seminar sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Fatimah SS MPD dengan judul artikel Nilai Moral dalam Kumpulan Cerpen di Atas Tumpukan Jerami karya Muhadjir Ar-Rasyid. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Fatimah SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sastra. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fajar Hidayanto selaku pemateri 1, yang kami hormati Pipit Nadia selaku pemateri 2, serta hadirin peserta seminar sastra dalam kehidupan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Kusumani Tias selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada sore hari ini. Sastra mengungkapkan banyak hal mengenai kehidupan ini. Meskipun sastra merupakan imajinasi pengarangnya, hasil olah rasa dan jiwa pengarang, sastra tidak dapat dilepaskan dari pengamatan, pengalaman, dan pelajaran mengenai kehidupannya dan kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya, yang kemudian oleh pengarang diwujudkan dalam dunia fiksi. Hal tersebut sesuai dengan tema seminar pada sore hari ini, yaitu sastra dalam kehidupan. Sebelum menyajikan acara selanjutnya, perkenalkan saya untuk membacakan beberapa ketentuan acara seminar pada hari ini. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 7 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi. Yang ketiga, setelah kedua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Perkenalkanlah kedua pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah Muhammad Fajar Hidayanto yang lahir di Semarang 10 September 1998, yang menempuh pendidikan di SD Negeri Latih Harjo 1 Semarang, SMP PGRI 1 Semarang, SMK Penerbangan Kartika Akasa Semarang, dan mahasiswa PBSI UGRI sejak tahun 2019. Kemudian pemateri kedua yaitu ada Saudara Pipit Nadia yang lahir di Demak 6 September 2001, yang menempuh pendidikan di RA Sirojul Muta'alimin, SDN Jeregung 2, SMP Al-Hasaniyah, SMA Al-Hasaniyah, dan mahasiswa PBSI UGRI sejak tahun 2019. Selanjutnya mari kita persilahkan kepada pemateri pertama, Saudara Muhammad Fajar Hidayanto untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait apa yang akan saya sampaikan pada presentasi pada sore ini. Yang pertama pada karya sastra. Ya, karya sastra merupakan suatu imajinasi atau gagasan atau pemikiran dari seseorang lalu disampaikan melalui lisan atau tulisan dengan ciri khasnya masing-masing. Dalam lingkup sastra sendiri biasanya terselip atau ada nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Nilai kehidupan itu bisa berupa nilai yang ada di sekitar kita, seperti itu. Lanjut ke latar belakang masalah. Ya, dalam latar belakang masalah yang saya temui, pastinya dalam penelitian ada yang namanya fokus dan masalah yang harus ditemukan terlebih dahulu. Ya, dalam fokus dan masalah saya menemukan sebuah fokus dan masalah yang ada dalam kumpulan cerpen di atas tumpukan jerami karya Muhadjir Ar-Rasyid, di mana di dalamnya terdapat nilai moral, yaitu tingkah laku kehidupan manusia yang menarik untuk saya teliti. Dan memang setelah saya cek di pustaka-pustaka lain, memang kumpulan cerpen ini belum ada yang meneliti begitu, bahwa
juga terdapat nilai moral, khususnya nilai moral dalam kehidupan masyarakat yang memang itu menjadi fokus dalam materi pada sore hari ini. Lanjut untuk tujuan artikel, ya. Tujuan dalam presentasi yang perlu saya sampaikan bahwasanya tujuan ini untuk mendeskripsikan nilai moral yang ada dalam antologi cerpen di atas tumpukan cermin karya Muhammad Arosif. Dan sebelum saya masuk ke inti dari permasalahan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu identitas dari buku yang saya teliti. Ya, di mana buku ini hadir pada tahun 2009, karya dari Muhadjir Ar-Rasyid. Muhadjir Ar-Rasyid adalah dosen di Universitas PGRI Semarang. Beliau menempuh beliau mengajarkan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu di dalam cerpen tersebut terdapat 11 cerpen, di mana cerpen ini tebalnya 100 halaman. Lanjut. Nah, untuk metode penelitian dasar teorinya saya ambil dari Sudaryanto, di mana teknik analisis data yang saya lakukan bersifat analisis konten. Ini menggunakan deskriptif, di mana tidak ada perhitungan, melainkan mengolah data dengan metode pengumpulan datanya menggunakan teknik simak dan teknik baca dan catat. Di mana teknik baca dan catat sendiri, saya membaca secara keseluruhan dari cerpen di atas tumpukan cermin, lalu saya interpretasikan sesuai dengan fokus dan masalah yang saya temukan, seperti itu. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, terdapat 5 cerpen yang mengandung nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri ataupun dengan manusia lain. Yang pertama ada Langit-Langit Kelambu, yang kedua Selantun Mimpi, yang ketiga Pohon Baru Tentang Rumah, yang keempat Membaca Bulan Dalam Gendongan, yang kelima Berdamai Dengan Ayam. Kita masuk pada inti pembahasan, di mana cerpen yang terdapat nilai moral, cerpen Langit-Langit Kelambu. Untuk isi dari Langit-Langit Kelambu secara ringkas saya sampaikan bahwasanya ada seorang suami yang ingin menikah lagi, sedangkan dia punya istri dan istrinya tersebut sudah cantik dan setia. Bahwasanya di dalam cerpen Langit-Langit Kelambu nilai moral yang dapat diambil yaitu yang pertama keinginan. Terlihat dalam PPT, setelah dari rumah Solikin, aku kepikiran tentang kalian lagi. Apakah istriku setuju dengan niatku? Bagaimana cara menikah? Ya. Terlihat jelas bahwasanya keinginan suami untuk menikah lagi dikala melihat gadis yang mempesona dan uang yang cukup untuk memiliki istri kedua. Dalam hal tersebut ingin memiliki sesuatu berupa istri baru, karena laki-laki ini merupakan laki-laki yang mapan dan laki-laki yang tidak luput dari godaan untuk memiliki istri. Seperti itu. Lalu selanjutnya, rasa bersyukur, dijelaskan bahwasanya niat itu tenggelam lagi saat aku tarakan kepada kakakku. Apakah istri kurang cantik? Cantik, apakah kurang setia? Tapi aku sudah tidak lagi berubah jika bertemu dengan bayinya seperti ini. Ya, itu adalah sebuah rasa syukur atau tahu diri yang harus dimiliki seorang suami bahwa istrinya ini sudah cantik dan setia. Tidak perlu dari berbuat lain untuk dijadikan istri kedua. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita mempersingkat waktu saja, kita lanjut ke Pohon Baru Depan. Ya, ini sesuai dengan nilai moral yang terdapat di lingkup keluarga dan sekitar, bahwasanya Pohon Baru Depan Rumah ini memiliki isi bahwasanya ada seorang istri yang tidak suami yang dimana suami ini seperti menyimpan sesuatu, tetapi istri lebih memilih untuk mengikuti
arahan dari suaminya bahwasanya tidak ingin keluarga ini mengalami masalah. Maka dari itu poin pertama yang dapat diambil dari honor departemen yaitu kesabaran, di mana kutipannya seperti ini. Mas, beberapa hari-hari terakhir ini aku sibuk memikirkan sesuatu. Sebenarnya aku sudah berusaha melupakannya, tapi karena selalu bertemu, mau tidak mau aku kembali memikirkannya. Itu Arosid 2009 halaman 24. Ya, di mana Tati selalu menunggu penjelasan dari suaminya akan masalah-masalah atau pertanyaan yang mengganjal di hati. Karena di mana setiap kali amplop biru datang, Tati ini ingin membuka tetapi diurungkan niatnya seperti itu agar nantinya bisa ditanyakan langsung ke suami. Lalu selanjutnya naik lagi. Nah, lalu kejujuran. Tati punya niat membuka amplop itu sendiri agar tidak diketahui suaminya. Dia akan menuntut Tati setelah membaca. Tapi niat itu dia umumkan. Pikirnya perbuatan demikian tidak ada bedanya dengan korupsi. Arosid 2009 halaman 21. Ya, di mana kejujuran Tati dalam cerpen ini terlihat jelas saat Tati ingin benar-benar membuka amplop biru tersebut, tetapi tidak pernah membuka sebelum mendapat izin dari tubuh suaminya. Ya, seperti itulah gambaran dari nilai-nilai moral yang ada dalam kumpulan cerpen di atas tumpukan jernih karya Arosid. Lanjut ke kesimpulan. Ya, dapat disimpulkan bahwa dengan mendeskripsikan nilai moral dalam kumpulan cerpen di atas tumpukan jernih karya Arosid, disimpulkan bahwa cerpen tersebut bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan mengenai permasalahan nilai moral yang terdapat dalam isi cerpen. Ya, wujud nilai moral itu lebih dominan pada lingkup keluarga dan kerabat seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Fajar yang telah menyampaikan materi yang sangat begitu menarik sekali. Beri tepuk tangan untuk Saudara Fajar. Beliau sudah mengambil salah satu karya sastra berupa kumpulan cerpen yang berjudul Di Atas Tumpukan Jernih karya Muhadjir Ar-Rasyid yang merupakan salah satu dosen kita atau dosen di PBSI Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya kita simak pemateri kedua kepada Saudara Pipin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nadia. Izinkan saya mempresentasikan penelitian yang sudah saya buat. Judulnya yaitu Eksistensi Puisi di Mata Generasi Z. Jadi tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan bagaimana eksistensi karya sastra di mata generasi Z. Perlu kita ketahui bahwa karya sastra merupakan suatu ciptaan yang memiliki indahan. Kemudian menurut pendapat Saputri dan Lailia 2021, karya sastra merupakan hasil kreatif manusia berlandaskan permasalahan yang ada di dunia nyata. Nah, biasanya karya sastra ini tidak hanya berwujud puisi, melainkan karya sastra ini bisa berwujud cerpen, dongeng, bahkan komik. Perlu kita ketahui juga bahwa puisi merupakan rangkaian kalimat yang indah. Kemudian ditegaskan lagi oleh Kosasi 2012 bahwa puisi adalah kata kiasan yang mengidentikan suatu makna. Nah, dalam penelitian ini menyoroti Gen Z atau generasi muda. Gen Z yaitu pengelompokan tahun kelahiran dari 1997 hingga 2012. Kemudian keberadaan karya sastra puisi ini cenderung tergeser oleh adanya gawai, oleh adanya teknologi. Kemudian menyebabkan segi literasi yang kurang untuk generasi Z saat ini. Sehingga dari hal tersebut generasi Z banyak kehilangan
Sehingga puisi saat ini mulai kehilangan eksistensi karena generasi juga mulai kehilangan ketertarikan terhadap bacaan jenis sastra. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA, Program for International Student Assessment yang dirilis oleh OECD pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking ke-26 dari 62 dari 70 negara atau berada pada 10 negara terbawah dengan tingkat literasi yang rendah. Kemudian untuk jenis metode yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, sumber datanya berupa eksistensi karya sastra. Data yang digunakan ialah generasi Z atau generasi muda dengan pengelompokkan tahun kelahiran 97 hingga 2012. Kemudian penyajian hasil analisis data dilakukan secara informal atau berupa kata-kata dan tidak melibatkan unsur penghitungan. Selanjutnya ke ini pembahasan yaitu karakteristik puisi dan deretan penulis terdahulu. Sebagai penyair muda, seharusnya kita harus berani melacak dan membaca karya-karya sastrawan atau penulis penyair terdahulu. Seperti halnya angkatan Pujangga Lama hingga angkatan 2000-2002. Penyair Pujangga Lama diantaranya ialah Hamyah Pansuri dan Raja Ali Hiji. Kemudian di angkatan Balai Pustaka yaitu Merali Siregar dan Marah Rusli. Pujangga baru ada Amir Hamzah dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Adapun angkatan 45 ada Khairil Anwar, Pramudia Anantatur, dan Muhtar Lubis. Selanjutnya angkatan 50-an ada Aji Prosidi, W.S. Rendra. Angkatan 66 dan 70-an ada Sutarji Kolzumbari yang terkenal dengan puisi dalam bentuk tipografinya. Kemudian Sapardi Djoko Damono, nah ini puisinya sering dimusikalisasi, yang terkenal yaitu Hujan Bulan Juni yang dimusikalisasi oleh Ibu Reda kalau tidak salah, Reda Gaudiamo kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ada Gunawan Muhammad, Iwan Simatupang, dan Putu Wijaya. Kemudian angkatan 2000-an ini yang sering muncul yaitu puisi Abriyal Mauna dan Abidah El Khalifi. Kemudian karakteristik yang ada pada angkatan Pujangga Lama diantaranya menyajikan tema pertentangan adat, pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. Kemudian ada kain paksa, romansa, dan permaduan. Kemudian ada Pujangga baru memiliki karakter dengan tema perjuangan kemerdekaan dan pergerakan kebangsaan dan kesadaran nasional. Misalnya ada angkatan Balai Pustaka yang karya-karyanya ini bertemakan kaum paksa yang memuat pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Kemudian terdapat unsur nasionalitas yang terkandung dalam karyanya. Selain itu, angkatan 45 juga memiliki karakteristik karya dengan bentuk yang bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Temanya juga realitas. Selanjutnya ada angkatan 60-an, ini berdasarkan keindahan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Kemudian ada angkatan 66 hingga 67 yang puisinya ini bercorak politis, surrealistik, dan banyak menyuarakan kritik sosial. Selanjutnya ada angkatan 2000-an, ini puisinya sudah mulai bebas dan bisa dikatakan kontennya kontemporer. Selanjutnya ya, seharusnya sebagai penulis pemula harus menggandrungi atau menyukai penyair-penyair terdahulu. Meskipun dalam hal ini penulisan puisi ini bisa dikatakan bebas atau memiliki lisensi puitika, tetaplah seorang penyair harus melacak dan mengetahui karya sastra penyair terlebih dahulu. Menurut Sujiman dalam Yudhistira 2021, lisensi puitika itu diartikan sebagai kebebasan pengarang
untuk menyimpang dari kenyataan, dari bentuk atau aturan untuk mencapai suatu efek. Kemudian pengarang bukan hanya berhak untuk melanggar kaidah-kaidah bahasa, mereka bebas untuk menyimpang dari kenyataan sehingga mampu mencapai tona dan nada tertentu. Seperti halnya puisi Sutarji Kalsumbahri dalam penulisannya menggunakan tipografi. Nah, jadi dari tipografi tersebut pastilah mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Saya juga pernah ikut kelas puisi secara online dan itu pematerinya penyair Semarang. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Bertanya dulu kaitan bacaan apa yang kalian sering baca mengenai puisi. Ada yang jawab kemudian Terelie, ada Reza Besari, kemudian penulis-penulis yang ini si bersastra. Nah, jadi beliau itu menyarankan kepada kami bahwa harusnya kita itu juga berani melacak dan membaca penulis-penulis terdahulu karena mereka juga berpijak kepada penulis dan penyair terdahulu. Seperti halnya beliau menyarankan untuk kami membaca, mungkin nanti bisa teman-teman pelacak juga puisi-puisi yang tidak terlalu berat itu Afianti Arman, kemudian Afrizal Maulani, ada lagi siapa ya? Coba nanti cari coba cari puisi ini dosen kita yang dulu pernah menjadi dosen kita. Coba cari puisi Pak Pras itu. Selanjutnya eksistensi puisi di mata generasi Z. Ini kembali lagi ke membaca dan literasi. Ini sangat penting untuk penguasaan keterampilan bahasa. Seperti halnya membaca puisi merupakan suatu bentuk pelestarian terhadap karya sastra, didukung dengan hadirnya internet dan teknologi yang canggih seperti gawai dan laptop. Harusnya kita mudah mengakses puisi. Selain itu, hadirnya pegiat sastra dalam menulis karyanya itu sering kita sebut sebagai sastra siber atau penulis karya sastra siber. Nah, dari hadirnya teknologi yang canggih seperti saat ini, ada hadirnya internet seperti saat ini, harusnya kita lebih proaktif terhadap karya sastra. Kemudian adanya internet saat ini harusnya menjadi kita punya ruang yang bebas untuk berekspresi. Nah, permasalahannya itu seringkali kita temukan, yaitu generasi muda saat ini menganggap bahwa puisi itu sebagai hal yang kuno dan sulit dipahami. Tapi sebenarnya banyak cara yang ditawarkan dalam menanggapi hal tersebut. Seperti hadirnya puisi yang dikemas dalam bentuk musik atau musikalisasi. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan bahwa puisi seperti Djoko Damono yang dimusikalisasi oleh Ibu Reda Herodiano beserta Ari Malibu, Tatiana Subianto, dan Gatot Wibowo berjudul Hujan Bulan Juni tahun 1989. Itu sudah tidak asing ya di telinga kita semua. Hujan bulan Juni, jangan nangis di bulan Juni. Selain itu, anggapan yang sering muncul terhadap puisi itu dianggap sebagai suatu hal yang lebay. Karena biasanya kadang ada yang menuliskan atau mencurahkan perasaannya itu melalui puisi. Ya mungkin itu salah, kayak percintaannya itu loh, kayak apa-apa ditulis, ya mungkin salah satu penyebabnya itu. Tapi yang perlu kita pahami itu harusnya puisi itu bukan hanya berhenti pada itu saja. Bahkan kalian mengkritik atau menyindir seseorang bisa loh menggunakan puisi. Terutama boleh kalau kalian suka pada topik politik, boleh gunakan puisi untuk mengkritisi pemerintah. Ya seperti halnya puisi Wiji Tukul yang terang-terangan mengkritik pemerintah yang akhir-akhirnya itu maka hanya ada satu kata lawan.
Nah, tujuan dari penelitian ini saja sudah saya sampaikan, dan kemudian hasil dari penelitian yaitu berupa pentingnya melacak dan membaca karya penyair dan penulis terdahulu sehingga serta penulis terdahulu serta eksistensi puisi pada era generasi Z. Hasil dari penelitian ini berupa pentingnya melacak dan membaca karya penyair dan penulis terdahulu, dan ditemukan lagi bahwa eksistensi puisi pada generasi saat ini mengalami penurunan karena disebabkan oleh literasi yang rendah. Kemudian ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu supaya kita membangun komunitas sastra serta menyelenggarakan kegiatan yang mendekatkan eksistensi sastra seperti kegiatan seminar dan workshop. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Pipin Nadia yang telah membawakan pembahasan yang sangat menarik, yaitu eksistensi puisi di mata generasi Z, yang tentunya akan menambah ilmu dan pengetahuan untuk kita sebagai generasi Z. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana kami membuka 1 termin pertanyaan dengan 3 orang penanya. Untuk peserta seminar yang akan bertanya bisa menyebutkan identitas dan menyebutkan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Kepada peserta seminar yang ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangan. Bagaimana hadirin sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kedua pemateri kita yang sangat menarik sekali pembahasannya? Ya, silakan Mbak, bisa menyebutkan identitas terlebih dahulu. Nama saya Rizky Nadila. Izin bertanya kepada Mbak Pipit terkait eksistensi puisi di mata generasi Z. Selama penelitian dilakukan terhadap judul tersebut, kan berarti Mbak Pipit menemukan penyebab atau faktor yang menyebabkan adanya eksistensi di puisi di mata generasi Z. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa sih yang membuat puisi itu masih eksis di mata generasi Z, dan mungkin yang tadi baru dikatakan bahwasanya puisi terlihat kuno bagi generasi-generasinya kita. Nah, dari penelitiannya Mbak Pit, apakah Mbak Pit juga menemukan bagaimana ya cara untuk menemukan eksistensi itu lagi di generasi Z itu agar puisi itu tidak terkesan kuno? Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri kita. Pertanyaan dari Mbak Alivia yaitu bagaimana cara menumbuhkan eksistensi karya puisi di mata generasi Z. Sebenarnya banyak cara ya untuk menumbuhkan lagi. Sedangkan anak muda menganggap bahwa puisi itu kuno. Sebenarnya banyak cara. Yang pertama itu mungkin kita bisa membangun komunitas sastra. Jadi kita kenalkan lagi, kita ulangi lagi, wah ini sastra nih. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu menyelenggarakan seminar ataupun workshop mengenai karya sastra. Tadi ada satu lagi kalau tidak salah pertanyaannya. Apa penyebab karya sastra puisi masih eksis di kalangan generasi Z? Ya. Banyak sekali penulis sastra siber di internet, seperti halnya di platform ide ID yang digawangi oleh Pak Zumi TH. Itu setiap harinya ada yang sumbangsi karya sastra. Seperti juga di platform selain ide ID itu ada basa-basi
Eko. Nah itu menurut saya puisi itu ya kalau di kalangan yang sadar memang puisi itu masih eksis, tapi menurut saya generasi saat ini yang sudah kenal dengan game online itu lebih tidak peduli lagi dengan puisi-puisi, tapi memang banyak penulis-penulis sastra siber seperti itu Mbak. Bagaimana Mbak Alicia bisa diterima jawaban dari pemateri kita? Ya, terima kasih. Untuk hadirin sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita? Silakan Mas, bisa memperkenalkan diri terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mustawan. Saya sudah bertanya kepada Mbak Pipit mengenai puisi tadi. Zaman sekarang kan anak muda pada menggemari TikTok. Bagaimana cara Mbak Pipit memperkenalkan atau membuat Gen Z jatuh cinta. Membuat Gen Z jatuh cinta terhadap puisi lagi Melalui TikTok. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Ya memang benar, saat ini memang muda-mudi kita termasuk kita semua ya sangat menggandrungi TikTok. Menurut saya kan konten itu bisa dibuat. Kalau mereka suka TikTok, ya harus ada yang membuat konten-konten yang memuat mengenai karya sastra. Seperti halnya konten-konten puisi ataupun konten-konten yang membahas tentang karya sastra lainnya. Atau musikalisasi puisi deh. Mungkin dari hal itu bisa kita mulai dulu, dicoba dulu. Kan seharusnya kan kita juga harus sadar bahwa konten di TikTok itu tidak hanya joget-joget ataupun pansos pacar seperti itu ya. Kita mulai dari diri kita dulu. Kita buat konten yang bermuatan dengan karya sastra seperti itu Mas. Contohnya? Oh iya. Saya pernah menemukan konten Ibu Reda yang tadi saya sebutkan itu juga berisi tentang ini Mas, musikalisasi. Jadi sudah ada sebenarnya, mungkin di beranda Mas Andi munculnya yang juga saja. Sudah ada sebenarnya sudah ada. Iya. Mungkin berandanya lagi apes Mas, apalagi yang pakainya itu ya Mas. Durasi itu. Saya di atasnya aja. Oh, nah tanamannya apa Mas? Lebih ke filmnya ya? Film apa? Ya nggak tahu. Film. Tadi bahas film apa? Kamu angkatanku. Kalau nggak angkatan mereka berarti angkatanku bagus. Ya terima kasih Pak. Bagaimana Mas Andi bisa diterima jawaban dari pemateri kita? Ya sangat bisa. Terima kasih. Untuk hadirin sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita? Baik, jika tidak ada, demikianlah acara seminar sastra dalam kehidupan pada sore hari ini. Marilah kita simak simpulan dari notulen kita pada acara seminar ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Dia selaku moderator dan izinkan saya membacakan rangkuman dari komateri 1 yaitu Saudara Muhammad Fajar Widianto yang mengambil judul Nilai Moral dalam Kumpulan Cerpen di atas Tumpukan Jerami karya Haji Al-Rasyid. Dengan menggunakan metode penelitian dengan teknik sigma dan catat atau baca dan catat, teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, teknik penyajian secara kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dalam cerpen Langit-Langit Pelabu ditemukan nilai moral yang pertama yaitu keinginan dan yang kedua rasa syukur. Cerpen selanjutnya yang berjudul Selantun Mimpi dengan nilai moral kebimbangan. Novel cerpen yang ketiga berjudul Pohon Waktu Tukang Rumah dengan nilai moral kejujuran dan kesabaran. Dan novel keempat cerpen menggambar bulan dalam gendongan dengan nilai moral keberkahan dan kebutuhan. Dan cerpen yang terakhir yaitu Berdamai dengan Ayam dengan nilai moral ketabahan dan perjuangan.
Dengan simpulan, cerpen tersebut bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan mengenai permasalahan nilai moral yang terdapat dalam isi cerpen tersebut. Kemudian pemateri kedua yaitu Saudari Pipit Navia dengan judul Eksistensi Puisi di Mata Generasi Z. Generasi Z adalah pengelompokan tahun kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012. Umumnya generasi ini terhubung dengan internet atau dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dengan sumber data eksistensi karya sastra dan data berupa generasi Z. Dengan hasil penelitian yaitu pentingnya melacak dan membaca karya penyair dan penulis terdahulu serta eksistensi puisi pada era generasi Z mengalami penurunan disebabkan oleh tingkat literasi yang rendah. Solusi yang ditawarkan supaya puisi lebih eksis di antaranya perlu meningkatkan literasi dengan cara membangun komunitas sastra. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan eksistensi sastra berupa seminar, workshop, ataupun pameran mengenai keberadaan karya sastra puisi. Ketiga, tadi ada pertanyaan dari Mbak Alivia untuk Saudari Pipit, yaitu apa yang membuat puisi masih eksis di generasi Z, yaitu karena penulisan sastra oleh siswa. Dan agar puisi tidak terkesan kuno bisa dilakukan dengan membangun komunitas sastra maupun workshop sastra. Pertanyaan kedua oleh Mas Andi Kusmawan diajukan kepada Saudari Pipit, bagaimana cara generasi Z jatuh cinta melalui TikTok, yaitu dimulai dari diri sendiri dengan membuat konten puisi, musikalisasi puisi maupun konten sastra lainnya dengan contoh musikalisasi Ibu Dede. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Yulia telah membacakan kesimpulan seminar pada sore hari ini. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri juga hadirin sekalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumbang kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersuka lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.